adanya kondisi masyarakat yang seperti itu sebenarnya dia harus tahu. Kalau ada kantor Tuhan di Jakarta ini, mungkin Tuhan sudah saya laporkan juga nasib kami. Tapi dia mungkin hatinya udah tertutup dengan hartanya. Tidak perlu ragu-ragu dalam menegakkan hukum. Saya akan berada di depan. Kisah pilu nasib petani di Ketapang, Kalimantan Barat tergambar jelas di Kecamatan Sungai Melayu. Infrastruktur terbengkalai, lahan sawit yang tak terurus menjadi saksi bisu betapa getirnya perjuangan hidup para petani yang merupakan transmigran dari sejumlah daerah di Indonesia. Sudarsono adalah seorang transmigran asal Kuningan yang terpaksa mengubur mimpi indahnya tatkala memilih pindah ke Kalimantan. Di luar dugaan, harapan saya dulu dari Jawa ke sini itu suatu impian untuk yaitu merubah nasib. Tapi ternyata di sini ini mengalami sesuatu yang sangat memprihatinkan. Budiono itu setahu saya itu dari karyawan itu di-backup oleh mereka, mungkin dibayar dia, dan yang waktu itu petani tidak dibayar, tapi karyawan dibayar, sehingga dibenturkan kepada petani. Sehingga tersitulah terjadi perselisihan. Tahu bahwa dia anggota Dewan DPR RI, perwakilan rakyat, dengan adanya kondisi masyarakat yang seperti itu sebenarnya dia harus tahu. Tetapi dia mungkin hatinya udah tertutup dengan hartanya, sehingga sampai hati. Ada sekitar 1.500 petani transmigran yang kini hidup merana di kawasan Ketapang, Kalimantan Barat ini. Menjadi petani sawit yang seharusnya memberi sumber kehidupan yang memadai, berubah menjadi mimpi buruk. Salah satunya dialami oleh Firman, seorang transmigran asal Cirebon. Itu juga masyarakat di sini semaunya oleh Budiono dengan memperalatkan aparat-aparat gitu. Jadi pembebasan lahan, siapa yang tidak menyerahkan lahan untuk perkebunan dipanggil oleh ada tim operasi yang dipimpin oleh tentara-tentara zaman Orde Baru dulu. Sekitar tahun 1990-an, pemerintah menjanjikan lahan 2 hektar bagi tiap kepala keluarga yang berjumlah lebih dari 10.000. Pemerintah kemudian menunjuk PT Benua Indah Group sebagai perusahaan yang menjadi mitra bagi para petani dalam mengelola lahan kelapa sawit. PT Benua Indah Group adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Budiono Tan, seorang pengusaha sukses di Kalimantan Barat. Namun rupanya, nama besar Budiono Tan tidak menjamin kenyamanan bagi para petani kelapa sawit. Kami sudah kemana-mana mengadu ya, ke Polsek, ke pemerintah daerah, ke wakil-wakil kami yang di DPR, tidak pernah digubris. Inilah kelicikannya Budiono. Ya, kekuatannya Budiono memang luar biasa. Budiono ini macam raja. Bupati aja tidak boleh ketemu dengan dia. Yang boleh ketemu dengan dia itu cuma dirjen perkebunan. Para petani pun melakukan perlawanan yang dimulai pada tahun 2009. Mereka pernah berunjuk rasa di gedung DPRD Ketapang selama 9 hari 9 malam sebagai buntut dari kekecewaan petani yang lama dibiarkan menderita dalam kemiskinan. Jadi kita ini sebenarnya jadi korban, Pak. Kami ini turun ke sini ini, Pak, karena sudah jengkel. Saya teman-teman media inilah yang bisa untuk membantu petani, mengawal petani gitu. Kenapa?
instansi-instansi terkait ya yang saya datangi, sampai saya ngomong di teman-teman media ya, kalau ada kantor Tuhan di Jakarta ini, mungkin Tuhan sudah saya laporkan juga nasib kami. Budiono Tang memang dikenal sebagai orang kuat di Kalimantan Barat. Sebelum menjadi mitra para petani dalam perkebunan sawit, Budiono Tang dikenal sebagai pengusaha kayu. Sawit menjadi usaha barunya tatkala kayu semakin habis di Kalimantan. Saat 2009 kasus ini sedang mencuat, salah satu mantan Kapolda pada saat itu menjabat Kapolda Kalbar itu pernah bercerita dengan kami, bahkan pernah mengadu juga dengan kami, curhat ada pihak-pihak yang di atas untuk menyuruh menghentikan proses penyidikan. Kasus Budiono Tang yang merupakan pengusaha kayu sekaligus kelapa sawit ini pertama kali dilaporkan ke Polres Ketapang pada tahun 2009. Pengusaha ini dituduh telah menggelapkan uang petani sawit 300 miliar rupiah, yang sebagian besar adalah uang hasil panen. Budiono Tang juga dituduh mengagunkan sebanyak 1.535 sertifikat milik petani plasma perusahaan PT Benua Indah Group dengan luas hamparan 3.000 hektar. Itu laporan sudah lama, Mbak. Sejak berapa tahun? 2008 sebetulnya. Udah lama, itu kasus sudah lama sekali. Cuma kita masih melaksanakan audiensi, kemudian melaksanakan dengan DPRD, bertemu dengan petani. Pak Budiono Tang kan kita tahu sendiri, beliau adalah mantan anggota MPR. Nah, itu tentunya jaringan-jaringan yang memang bersangkutan miliki itu mempersulit penanganan kasus ini. Tidak ada orang yang bukan hukum. Kita sama semua di mata hukum.